Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Terlihat mustahil, tapi hal hebat ini akan menjadi milikmu dan buat mereka terdiam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Cups, ada Five of Wands, ada The Tower. Di sini ada Three of Swords, dan di sini juga ada Nine of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Two of Cups. Saya merasakan ini sepertinya akan ada pertemuan ya. Siap-siap, karena saya merasakan ada pertemuan tak terduga dengan sosok yang luar biasa. Ini seperti sesuatu hal di luar nalar ya, yang kamu pikir nggak mungkin, tetapi ini yang akan jadi milik kamu nantinya. Ini bisa tentang pertemuan dengan seseorang yang bisa saja nantinya akan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan kamu, ya mungkin hubungan cinta, hubungan asmara. Ini bisa tentang untuk kamu yang sudah cukup lama dalam penantian ya, atau mungkin sudah cukup lama menjadi orang tua tunggal karena mungkin pernah berpisah atau mungkin pernah bercerai dulunya, tetapi saya merasakan akan ada sesuatu hal yang baru yang akan dimulai dalam kehidupan kamu. Dan kayaknya sosok ini banyak yang suka sama sosok yang mungkin akan dipertemukan dengan kamu, tetapi dia memilih kamu untuk hidupnya. Itulah yang kayaknya bikin orang-orang yang dulunya mungkin meremehkan kamu atau mungkin berpikir negatif tentang kamu ya kaget. Mereka terdiam karena sosok ini memilih kamu sepertinya. Dan inilah kehebatan kamu buktikan. Kamu buktikan kamu mampu untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru. Kamu mampu untuk bisa merubah kehidupan kamu. Ya mungkin ini tidak hanya tentang yang ada dalam diri kamu ya, tetapi ini juga tentang kehadiran seseorang dalam kehidupan kamu. Saya merasakan ya seseorang yang mapan, seseorang yang lebih punya masa depan yang cerah untuk kamu nantinya. Artinya artinya saat ini kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu ya, untuk bisa memilih ini baik atau enggak untuk kamu. Artinya tidak selalu menggunakan perasaan, tetapi juga harus lebih realistis, lebih logika. Karena di sini posisinya kamu tidak hanya memikirkan saat ini, tetapi juga ke depannya. Kamu sudah lebih memikirkan untuk kedepannya. Jadi nggak mau gegabah, nggak mau asal-asalan dalam memilih apapun. Ya mungkin ada yang banyak, ya mungkin
boleh dikatakan ada beberapa ya. Ada beberapa yang mungkin mendekat sama kamu, tetapi ya di sini kamu lebih hati-hati aja, kamu lebih waspada aja, jangan sampai nantinya mendekat hanya akan buang-buang waktu kamu, buang-buang energi kamu, atau apalagi hanya ingin memanfaatkan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih realistis ya, lebih logika terhadap siapapun yang mungkin ingin mendekat. Ini juga saya merasakan pertemuan ini bisa saja ada yang merencanakan ya, ada yang menginginkan di sini, ada yang menjodohkan di sini ya, mungkin itu entah itu teman kamu dan teman dia, atau keluarga kamu dan keluarga dia. Tetapi ya di saat kamu dipertemukan dengan dia, ada chemistry yang begitu dalam ya, yang begitu kuat, yang bikin kamu itu kayaknya yakin kok ini beda gitu ya. Itu juga yang dia rasakan sebenarnya. Jadi memang biasanya ya sesuatu hal yang datang dari hati itu mampu untuk menyentuh perasaan kamu. Itu yang saya rasakan. Pertemuan yang mungkin akan berlanjut ya. Mungkin awal pertemuannya itu mungkin baru bertemu 1 kali atau 2 kali, tetapi saya merasakan akan berlanjut pertemuannya. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Jadi untuk kamu yang dalam penantian, untuk kamu yang masih dalam kesendirian, siap-siap untuk bisa memulai sesuatu, kehadiran seseorang yang tidak terduga. Ini bisa juga tentang orang masa lalu juga bisa ya, tetapi lebih mempersiapkan diri. Artinya seseorang yang berubah menjadi versi terbaik di dalam dirinya, itu bisa saja. Atau orang baru yang kamu kenal tetapi sudah merasa klop, sudah merasa satu tujuan, sudah merasa satu visi dan satu misi. Di sini ada 5 of Wands, tapi hati-hati aja karena di sini terkadang jalannya itu nggak selalu mulus ya. Ada aja orang yang ngomongin kamu di belakang, ada aja orang yang masih bilang kamu inilah itulah, masih negatif pikirannya tentang kamu. Atau sebenarnya orang ini hanya iri dengan perubahan atau proses dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang ya mungkin teman terdekat bahkan, atau mungkin orang terdekat, atau bahkan keluarga sendiri yang ngalang-ngalangin kebahagiaan kamu. Ada yang seperti itu. Ada orang yang kayaknya nggak mau lihat kamu itu bahagia, nggak mau lihat kamu itu sukses, nggak mau lihat kamu itu memulai hidup yang baru. Atau mungkin ada mantan yang belum bisa move on di sini. Ada seseorang yang egois ya mungkin di saat kamu bersama dia, kamu tidak pernah dihargai. Tetapi di saat kamu sudah move on, sudah memilih yang lain, dia yang kalang kabut, dia yang ketar-ketir di sini. Dia yang nggak mau kamu berpaling kepada yang lain. Itu adalah seseorang yang sangat egois ya. Tapi di sini ya kamu sudah lebih tahu bagaimana cara menghadapi yang seperti ini, situasi yang seperti ini. Ya mungkin untuk teman-teman yang ngomongin kamu di belakang, ya kamu udah tahu, tetapi ya udah kamu cuekin aja. Kamu di sini hanya perlu buktikan. Kamu nggak perlu menjelaskan satu persatu ya kepada orang-orang, karena untuk orang-orang yang nggak suka sama kamu, mereka akan selalu dengan pikiran mereka sendiri. Tetapi untuk orang-orang yang memang menyukai kamu atau mencintai kamu, ya mereka akan selalu support kamu, mereka akan selalu ada untuk kamu. Jadi ya di saat ini ya kamu hanya berusaha untuk membuktikan kepada diri kamu sendiri, kepada orang-orang yang mungkin berpikir negatif atau meremehkan atau merendahkan kamu. Ya ini yang akan kamu dapatkan. Akan ada sesuatu hal yang dimulai dalam kehidupan kamu yang mungkin bisa saja bikin mereka terdiam. Ini yang kehebatan kamu. Kamu mampu merubah kehidupan kamu. Sesuatu hal yang tidak pernah terpikirkan. Jangankan diri kamu atau jangankan orang lain ya, diri kamu sendiri juga nggak sampai ke situ pikirannya awalnya. Di sini ada The Tower. Saya melihat di sini kamu sudah lebih sudah lebih kokoh ya, sudah lebih kuat di sini, sudah tidak mau lagi ya mungkin dulunya kamu terpuruk, kamu terlalu memikirkan tentang apa yang orang nilai tentang kamu, tentang apa yang orang pikir tentang kamu. Kamu selalu memikirkan kenapa ya orang berpikir seperti itu kepada kamu, kenapa ya orang berpikir negatif kepada kamu. Padahal di sini kamu sudah berusaha untuk melakukan sesuatu hal itu terbaik, tapi ada aja yang nggak suka sama kamu. Tapi itulah ya, hidup terkadang memang ada pro dan kontra. Ada yang memang dukung kamu, ada yang
menjatuhkan kamu, ada yang ngalang-ngalangin kamu, ada juga. Tapi di sini kamu tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini. Ya artinya kamu nggak mau terlalu mendengarkan apa yang orang lain katakan ya, apa yang orang lain nilai tentang kamu, karena itu justru akan menghambat aliran cinta, menghambat langkah kamu. Jadi jangan buang energi kamu, pikiran kamu, perasaan kamu dengan sesuatu hal yang akan bikin kamu itu semakin terbebani, entah itu perkataan orang, penilaian orang terhadap kamu. Ya selagi yang kamu lakukan itu baik menurut kamu, ya lakukan. Selagi kamu tidak mengganggu, selagi kamu tidak merugikan orang lain, ya artinya itu positif untuk kamu. Jadi jangan biarkan apapun mempengaruhi langkah kamu. Jangan biarkan pikiran-pikiran orang tentang kamu membuat kamu berhenti untuk melangkah. Jangan sampai. Ya udah, tinggalin hal-hal yang nyakitin. Ada Three of Swords di sini, karena ini saya merasakan ini tidak lepas ya. Kamu pernah dikhianati, kamu pernah dibohongi. Jadi ya saat ini kamu sudah benar-benar ingin move on. Kamu sudah benar-benar ingin memulai sesuatu hal yang baru. Terlepas apapun yang masih, ya mungkin masih gangguin kamu, ada mantan yang belum bisa move on dari kamu, ada yang menyesal ninggalin kamu, tapi ya udah, kamu sudah tidak terlalu peduli ya tentang hal itu. Yang terpenting saat ini kamu melangkah pasti dengan seseorang yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Nggak mau melihat ke belakang. Kamu nggak mau melihat ke belakang, kamu udah tinggalin semua hal-hal yang pernah nyakitin kamu. Kamu nggak mau merusak tentang masa depan kamu, karena hidup bukan untuk masa lalu, tetapi untuk sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Ada Nine of Cups, dan pada akhirnya saya merasakan di sini kamu mampu untuk bernapas lebih lega, lebih menikmati tentang apa yang kamu dapatkan ini, hubungan kamu, ya rumah tangga kamu yang mungkin kamu akan segera membangun sebuah rumah tangga lagi, karena mungkin di sini ada posisinya sebagian kamu yang pernah gagal, pernah bercerai, tetapi ternyata itu adalah awal untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan ya, punya sebab dan akibat. Bukan berarti kehancuran atau keterpurukan kamu itu adalah akhir dari segalanya, bukan seperti itu, tetapi adalah sesuatu hal yang akan dimulai, sesuatu hal yang akan bikin kamu itu ya bersyukur. Ternyata sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, ya mungkin kamu dipertemukan dulu dengan seseorang yang salah. Artinya semua punya alasannya. Kita lanjut. Di sini ada unlimited possibility, ada new day. Di sini ada struggle, ada masculine energy, dan di sini juga ada transformation. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal mustahil sekalipun bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu, bisa saja kamu miliki, yaitu ya mungkin tentang jodoh ya. Ada yang mungkin selama ini yang sudah cukup lama menantikan seorang jodoh, ya mungkin pernah di ghosting, pernah di PHP, atau pernah ditinggalin, tapi semua kamu jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk tidak salah lagi dalam memilih, untuk tidak salah lagi dalam melangkah. Ya kamu bukan berarti kamu harus stuck juga ya di keadaan kamu yang seperti itu. Berusaha untuk tetap berani melangkah, karena bisa saja keberanian kamu itu benar-benar akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dibanding kamu harus stuck di situ. Dibanding kamu nggak berani untuk melangkah, artinya kamu akan di situ-situ aja. Jadi timbulkan keberanian dalam diri kamu, kepercayaan di diri kamu untuk bisa melangkah, untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan selama ini. Karena di sini ada new day, hari yang baru, episode yang baru, langkah yang baru, hidup yang baru di sini. Jadi apapun ya yang mungkin kamu berpikir nggak mungkin, nggak sanggup, masa itu adalah hal mustahil, itu yang kamu pikirkan. Tetapi ya
Bisa saja kamu benar-benar dipertemukan dengan sosok yang benar-benar tulus mencintai kamu, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kamu, artinya lebih memprioritaskan kamu itu. Di sini ada struggle juga, dan saya merasakan memang jalannya ini tidak mudah ya. Terkadang ada yang mungkin mendaki, ada yang menurun, ada jalan terjal juga, tapi ada kekuatan di sini. Ada kekuatan di diri kamu untuk pelan-pelan, tapi pasti kamu benar-benar akan sampai ke tujuan kamu. Karena memang ya, untuk bisa sampai kepada sesuatu hal yang baik itu terkadang ada aja ujiannya, ada aja cobaannya. Tapi di sini kamu punya mental yang kuat ya, punya sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa miliki, yang pada akhirnya kamu benar-benar mampu untuk mencapai sesuatu hal yang mungkin juga tidak semua orang bisa miliki. Oke? Ya, artinya di sini saya melihat ada energi yang positif, ada energi yang mungkin tidak mau terlalu banyak kata-kata, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Nggak mau banyak rencana, tapi pada akhirnya nggak terrealisasi, tetapi lebih kepada bertindak, melakukan sesuatu. Artinya ini adalah masculine energi ya, tentang sesuatu yang ingin kamu capai, tetapi sudah dengan tindakan, tidak hanya ada lagi dalam angan-angan kamu, bukan hanya angan-angan lagi, tetapi lebih kepada tindakan untuk bisa mencapai sesuatu hal. Jadi ingat ya, nggak ada yang nggak mungkin, tetap berpikir positif. Ya, meskipun pikiran positif ini nggak mampu merubah apa yang udah terjadi, nggak mampu merubah tentang masa lalu, tetapi setidaknya pikiran positif ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan tentang masa depan. Jadi tetap berpikir positif, berprasangka baik, meski banyak yang kamu jalani atau hadapi, tapi pada akhirnya perubahan besar itu benar-benar akan terjadi di sini. Ada transformation di sini. Ya, mungkin pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, perubahan itu benar-benar akan kamu dapatkan. Oke, ya mungkin tidak instan juga, butuh proses juga, tetapi kamu lebih menikmati proses itu. Tidak memaksakan, tidak mentargetkan, tetapi lebih menjalani kehidupan yang apa adanya dengan ya yakin ya terhadap diri kamu sendiri. Ya, perubahan itu akan benar-benar nyata. Oke. Perubahan hidup ke arah yang lebih baik, bahagia, nyaman, damai, tenang dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi kenyataan, tidak lari dari kenyataan apapun ya, dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.